Revisi Undang-Undang TNI versus Undang-Undang Polri. Perang senyap di balik layar kekuasaan. Kita pikir revisi Undang-Undang TNI itu ancaman. Tapi gimana kalau justru revisi Undang-Undang Polri yang jadi senjata mafia di tengah ribut-ribut? Revisi Undang-Undang TNI. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang terjadi. Sebuah revisi undang-undang yang bisa mengubah keseimbangan kekuasaan di negeri ini. Dan kita, rakyat biasa, sedang dikelabui. Revisi Undang-Undang TNI disahkan dengan dalih memperkuat peran militer dalam menghadapi ancaman nasional. Tapi yang lebih mengejutkan, revisi Undang-Undang Polri menyusul dengan pasal-pasal yang justru bisa melemahkan Kejaksaan Agung dan KPK. Poin-poin dalam revisi Undang-Undang TNI. Mari kita lihat dalam revisi Undang-Undang TNI. Ada beberapa pasal yang sangat krusial. Ini penjelasan singkatnya. Pasal 47, apa yang menguat? TNI kini bisa masuk ke lebih banyak jabatan sipil, dari 10 kementerian lembaga menjadi 16. Bisa digunakan. Untuk apa? TNI bakal bisa diperbantukan untuk memberantas kejahatan luar biasa, memperkuat kontrol negara atas sektor strategis seperti keamanan siber, pangan, dan energi, mengurangi pengaruh mafia di dalam birokrasi yang seringkali bermain di kementerian strategis, termasuk korupsi, mafia tanah, mafia tambang, dan kartel bisnis ilegal. Pasal 7, apa yang menguat? TNI diberi peran tambahan dalam operasi selain perang, termasuk menangani ancaman siber dan konflik di luar negeri. Bisa digunakan untuk apa? Bisa menekan mafia di sektor digital dan perbatasan, mempercepat pemberantasan jaringan internasional yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan kejahatan transnasional. Pasal 53. Apa yang menguat? Usia pensiun perwira tinggi diperpanjang. Bisa digunakan untuk apa? Mengurangi intervensi mafia dalam promosi jabatan, karena stabilitas kepemimpinan TNI lebih lama. Memastikan jenderal dengan rekam jejak baik tetap berada dalam sistem lebih lama untuk mengawasi upaya pemberantasan korupsi. Intinya, TNI bakal jadi senjata baru untuk membasmi kejahatan kelas kakap yang selama ini sulit tersentuh hukum. Poin-poin dalam revisi Undang-Undang Polri. Dan inilah yang tidak banyak dibahas. Revisi UU Polri bisa menggeser keseimbangan hukum dan memperbesar dominasi kepolisian. Pasal 16 ayat 1, terkait penyadapan. Apa yang melemah? Penyadapan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan. Keuntungan bagi mafia. Penyadapan bisa digunakan untuk menekan lawan politik, bukan hanya untuk pemberantasan kejahatan. Mengancam kebebasan sipil karena tidak ada pengawasan ketat. Pasal 16A, terkait data intelijen. Apa yang melemah? Melemahkan independensi BIN dan BSSN. Keuntungan bagi mafia, dapat mengakses data intelijen negara dengan mudah. Pasal 47, terkait kerjasama Polri dengan lembaga lain. Apa yang melemah? Melemahkan independensi KPK dan Kejaksaan Agung dalam menyelidiki kasus tertentu. Keuntungan bagi mafia, kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi bisa lebih sulit untuk disidik karena penyidik utama, kejaksaan, dibuat lebih lemah. KPK bisa semakin kehilangan taringnya. Pasal 14 ayat 1, terkait pengawasan internal. Apa yang melemah? Melemahkan sistem pengawasan eksternal terhadap kepolisian. Keuntungan bagi mafia. Polisi bisa semakin sulit dikontrol oleh lembaga lain. Penyalahgunaan kekuasaan lebih mungkin terjadi tanpa adanya pengawasan yang kuat dari luar. Bahaya jika RUU Polri lolos tanpa perubahan. Kalau RUU Polri ini disahkan tanpa perbaikan, apa yang bakal terjadi? 1. Polisi bisa makin sulit dikontrol. 2. Penyalahgunaan kekuasaan lebih mungkin terjadi tanpa adanya pengawasan yang kuat dari luar. 3. Kasus-kasus besar bisa makin sulit diusut. 4. TNI bisa dikekang dalam membasmi mafia. 5. Kebocoran data intelijen negara. Revisi Undang-Undang TNI memberi kekuatan untuk menindak mafia dan korupsi.
Lalu tiba-tiba, revisi Undang-Undang Polri muncul, dan justru melemahkan lembaga hukum yang paling berperan dalam pemberantasan korupsi. Ini bukan kebetulan. Kita semua tahu, banyak kasus mafia yang sampai sekarang nggak pernah terungkap. Jangan sampai revisi Undang-Undang Polri malah jadi alat buat melindungi mafia. Guys, kalau revisi Undang-Undang TNI benar-benar mau bersihin mafia, tapi revisi Undang-Undang Polri malah makin kuat tanpa kontrol. Gimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa share biar lebih banyak yang sadar.